Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Regina Toula dengan NIM 22120169. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program dari tugas pemrosesan data terdistribusi. Baik, di sini kita akan masuk dalam program pertama. Include studio.h itu berfungsi untuk input output seperti mau print, scan dan lain-lain. Include MPI ini dia berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi MPI. Int main ini fungsi dari main itu adalah titik masuk program dan menerima parameter dari komponen lain. Int size myDrunk ini mempunyai fungsi. myDrunk ini menyimpan ID atau rank dari proses. Yang berikut MPI int ini, script ini dia berfungsi untuk menganalisis lingkungan MPI sebelum proses harus memanggil ini dari awal dieksekusi sebelum menjalankan fungsi MPI lainnya. MPI comSize ini digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses yang terlibat dalam MPI ComWord, yaitu semua proses yang berjalan dalam program ini. Size ini dia mempunyai size ini mempunyai fungsi untuk menyimpan nilai dalam sebuah variabel. Yang berikut MPI comRank ini mempunyai fungsi digunakan dalam MPI. Yang berikut for I sama dengan 0, I lebih kecil dari size. Pada script ini dia menjelaskan tentang loop. Loop ini berjalan sebanyak jumlah proses yang ada atau size. Selanjutnya MPI Babel ini digunakan untuk memastikan bahwa proses sinkronisasi sebelum eksekusi. If I sama dengan myRank. Di sini I sama dengan myRank, maka proses dengan rank tertentu akan mencetak misalnya yaitu report I have rank di mana script ini ya akan digantikan oleh myRank atau ID proses size jumlah total proses. Sedangkan yang ini pada script ini dia menjelaskan tentang untuk memastikan bahwa output dicetak secara langsung tanpa di buffer output penuh. MPI finalis ini digunakan untuk membersihkan MPI setelah semua proses selesai. Dan kita mengakhiri programnya dengan return. Dan ini mari kita running untuk mengecek apakah script ini bisa mengeluarkan output atau tidak. Ya, di sini untuk
program pertama itu dia berhasil running, dia print perintah hello world, I have ranked 0 out of interest. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke program yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan program yang kedua, itu ada include. Include ini include studio. Ini digunakan untuk fungsi input output standar. As include MPI ini adalah pustaka yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi dalam MPI. Masuk dalam deklarasi implement. Implement ini fungsi main adalah titik awal program yang menerima argumen arg dan argc dari command line. Variabel size ini menyimpan jumlah total proses MPI yang berjalan. Size variabel my rank ini dia menyimpan ID atau rank dari proses saat ini. Sedangkan variabel i digunakan sebagai variabel pengontrol di dalam loop. Selanjutnya MPI in. MPI in ini mempunyai fungsi untuk memulai atau menganalisis lingkungan MPI. Dan ini memastikan bahwa semua proses dalam program dapat berkomunikasi satu sama lain. MPI comsize digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses dalam grup yang berkomunikasi, disebut juga dengan komunikator. MPI comrank adalah komunikator default yang berisi semua proses, jumlah proses yang terlibat dalam variabel size. Mendapatkan rank ini masuk dalam for looping. Ini for i sama dengan 0 titik koma size i plus plus. Loop ini berjalan sebanyak jumlah proses. Setiap proses akan mengecek apakah ID loop saat ini atau ini sama dengan rank proses saat ini. Yang dimaksud dengan script ini adalah fungsi yang membuat bytecode atau sinkronisasi di antara semua proses. Selanjutnya ini perintah untuk print hello world dan ini pesan yang akan dicetak oleh proses. Pada script ini adalah pesan yang akan dicetak, digunakan untuk mengganti nilai yang variabel my rank dan size. Selanjutnya ini script ini memastikan bahwa output yang dicetak akan segera. Dan selanjutnya MPI finalis ini dia mengecek semua proses selesai. Fungsi ini digunakan untuk membersihkan dan menggunakan MPI. Ini harus dipanggil pada akhir proses MPI oleh setiap proses. Dan yang terakhir, mengakhiri sebuah proses program dengan retro 0. Ini mengembalikan nilai 0 dan menunjukkan bahwa program telah berhasil menjalankan tanpa kesalahan. Baik, ini program kedua dan mari kita running untuk mengetahui apakah program ini, untuk mengetahui bahwa program ini bisa mencetak perintah yang hello world ini atau tidak. Oke, di sini program ini berhasil untuk mencetak hello world I have ranked 0
sainsnya. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke program yang ketiga. Di sini kita masuk dalam program yang ketiga. Ini include studio. Data ini digunakan fungsi untuk input-output standar. Include MPI ini adalah pustaka yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi MPI. Kita masuk dalam fungsi. Fungsi main yang menerima dua parameter, int_nar dan chat, jumlah argumen dan argumen komandan lain, dan mempunyai tiga utama variabel, yaitu size, myrank, dan flag. Variabel size ini berfungsi untuk menyimpan jumlah total proses MPI yang dijalankan. Variabel myrank ini menyimpan ID atau rank yang dari proses saat ini. Variabel flag ini digunakan untuk komunikasi antara dua proses, antara penerima dan pengirim. Ini selanjutnya masuk dalam analisis MPI. MPI in pada skrip ini menjelaskan bahwa menganalisis lingkungan MPI, semua proses harus memanggil fungsi ini dari awal eksekusi untuk kemungkinan komunikasi antar proses. Skrip ini berfungsi untuk digunakan mendapatkan jumlah total proses yang terlibat dalam komunikasi dan hasilnya disimpan dalam size. Selanjutnya pada skrip ini dia menjelaskan untuk mendapatkan rank ID unik dari setiap proses, hasilnya disimpan dalam myrank. Oke, selanjutnya kita masuk dalam menerima pesan dari pesan sebelumnya, if myrank. Pada skrip ini, kondisi ini jika rank dari proses lebih besar dari 0, maka proses akan menunggu menerima pesan dari proses sebelumnya. Skrip ini bertujuan untuk digunakan untuk menerima data dari proses lain. Argumen yang digunakan itu ada flag yang digunakan pointer ke variabel tempat data yang diterima akan disimpan. Ini ada angka 1. Angka 1 ini jumlah elemen yang diterima. Ada MPI in. Ini tipe data yang dikirimkan oleh integer. Selanjutnya ada myrank -1. Rank dari proses pengirim. Ya, ini maksud dari skrip ini yang myrank -1, rank dari proses yang mengirim pesan. Ada angka 100 ini apa penanda jenis pesan. MPI COMWORD ini apa komunikator yang digunakan. MPI status itu mengabaikan status yang akan diterima. Selanjutnya kita masuk dalam mencetak pesan dari setiap proses. Pada skrip ini menjelaskan bahwa setiap proses mencetak pesan yang menunjukkan rank dari proses tersebut dan jumlah total proses yang terlibat, misalnya keyword dan ini di sini kita masuk dalam mengirim pesan proses berikutnya. Kondisi if myrank size
Jika rank dari proses kurang dari size minus 1, artinya bahwa proses akan berakhir. Proses ini akan mengirim pesan ke proses berikutnya, yaitu proses dengan rank my rank plus 1. Ini MPI finalis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa program berhasil, digunakan untuk menunjukkan mengakhiri lingkungan MPI. MPI finalis ini digunakan untuk mengakhiri lingkungan MPI. Dan yang terakhir, return 0. Ini menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan tanpa kesalahan dan selesai. Oke, dalam ini penjelasan dalam skrip yang ketiga, program yang ketiga, dan kita running untuk mengetahui hasilnya apakah bisa mencetak sebuah perintah atau tidak. Astaga, darah Yesus. Ini adalah dari program yang saya jelaskan ini, mari kita running untuk mengetahui hasilnya. Oke, di program yang ketiga ini ternyata hasil dari program ini bisa mencetak sebuah perintah. Dan kita lanjut ke program yang keempat. Di sini kita akan melanjutkan dalam program yang keempatnya. Ini yang pertama, script include studia.h ini digunakan untuk fungsi input output. Include string digunakan untuk fungsi manipulasi string seperti string, dan lain-lain. Ada include MPI, adalah pustaka yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi MPI. Kita masuk dalam fungsi int main. Main menerima dua parameter. Fungsi main ini menerima dua parameter, yaitu arg atau jumlah argumen dan argf atau argumen command line. Variabel yang mendeklarasikan dalam fungsi ini itu ada size yang menyimpan jumlah total proses yang berjalan, rank menyimpan ID atau rank dari proses saat ini. Ada messenger yang sebuah array karakter untuk menyimpan pesan yang akan dikirim atau diterima, dan ada MPI status digunakan untuk menyimpan informasi tentang status komunikasi MPI ketika pesan diterima. Selanjutnya kita lanjut ke analisis MPI. Pada skrip ini menjelaskan berfungsi untuk menganalisis lingkungan MPI, jumlah total proses atau disimpan di dalam size. Selanjutnya skrip ini dia digunakan untuk mendapatkan rank ID, rank atau ID unik dari setiap proses, dan proses itu disimpan dalam rank. Masuk dalam persiapan pesan. Di sini sprint mesin.
ini digunakan untuk menyusun pesan string yang akan dikirim oleh setiap proses. Selanjutnya kita masuk dalam pengirim dan penerima pesan. Ini if rank. Ini jika proses bukan rank 0, maka proses dengan rank lebih besar dari 0 akan mengirim pesan ke proses rank 0. MPI send mengirim pesan yang berisi string message dari proses saat ini ke proses rank 0 atau argumen. Mempunyai argumen message pesan yang akan dikirim Skrip ini menjelaskan bahwa panjang pesan ditambah 1 untuk menyertakan karakter 0 terminator. Oke, ini MPI chat. Ini tipe data yang akan dikirim dari karakter. Angka 0 ini proses tujuan adalah rank 0. Angka 100 ini tag pesan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis pesan. Dan terakhir MPI my word, komunikator yang digunakan. Selanjutnya kita masuk dalam else atau jika proses adalah 0. Jika proses adalah 0, menerima pesan dari semua proses lain. Skrip ini adalah proses rank 0 pertama-tama mencetak pesannya sendiri. MPI read digunakan untuk menerima pesan dari proses lain dan memiliki argumen yaitu message, buffer di mana pesan yang akan diterima dan disimpan. Skrip ini itu menjelaskan tentang ukuran buffer yang akan menerima pesan. MPI chat. Skrip ini adalah tipe data yang diterima adalah karakter. Ini rank dari proses pengirim diurutkan dari 1 hingga size min 1. Draft ini adalah tag pesan dan MPI forward ini komunikator yang digunakan. Dan status ini berisi status pesan dari status iForward. Dan ini perintah untuk mencetak. Nanti kita lihat hasilnya di hasil running. Selanjutnya MPI finalis. Ini digunakan untuk mengakhiri lingkungan MPI. Dan return 0 ini menunjukkan bahwa program selesai dijalankan tanpa kesalahan. Dari program ini, mari kita running untuk mengetahui apakah bisa melakukan print, mencetak sebuah perintah atau tidak. Oke, ternyata jadi. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.